Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Sehat? Sukacita? Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pagi ini Bapak Ibu, saya ingin menyapa kita semua dengan satu ayat dari Alkitab terambil dari 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu, bulan Agustus adalah bulan yang istimewa untuk bangsa dan negara kita, di mana setiap tahun di bulan Agustus di tanggal 17 bangsa dan negara ini akan merayakan kemerdekaan. Kemerdekaan karena sudah terlepas dari penjajahan bangsa lain. Persiapan tentunya sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum bulan Agustus, bahkan di akhir Juli sudah mempersiapkan diri untuk menghias kampung, membersihkan kampung, semua ikut berpartisipasi untuk menyambut kemerdekaan. Dari anak-anak, orang tua, pemuda-pemudi, semua ikut berpartisipasi dalamnya. Bapak Ibu, sungguh luar biasa semangat kemerdekaan yang saya lihat di sekeliling saya, terutama di sini. Nah, Bapak Ibu, merdeka karena bangsa ini sudah terlepas dari penjajahan bangsa asing. Lalu, apa arti kemerdekaan buat kita sebagai orang percaya? Tadi dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Hakikat kemerdekaan yang sejati dalam Kristus adalah ketika kita sudah terbebas dari dosa dan kuasa kegelapan. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, menebus dosa kita boleh merdeka dari dosa. Dan Bapak Ibu, karena kita sudah merdeka, kita punya tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan yang sudah kita punya. Kemerdekaan yang diberikan dengan cuma-cuma oleh Tuhan kepada kita harus bisa kita isi dengan baik, dengan hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dengan hidup tidak lagi dalam dosa dan kuasa kegelapan. Pengorbanan Kristus untuk menebus dosa kita tidaklah murah, Bapak Ibu. Tapi dengan darahnya kita boleh diselamatkan, dengan darahnya kita boleh diampuni. Karenanya, ketika kita sudah menjadi orang merdeka, mari kita isi kemerdekaan kita dengan bertanggung jawab. Jangan mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa lagi, melainkan kita harus hidup seturut dengan kehendak Allah. Sebagai bangsa yang sudah merdeka, sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk dapat mengisi kemerdekaan ini dengan berpartisipasi dalam hal yang positif untuk membangun bangsa dan negara kita. Mungkin kita tidak perlu melakukan hal yang besar yang mungkin malah tidak bisa kita lakukan, tetapi dengan hal-hal positif, hal kecil saja, kita bisa berpartisipasi untuk pembangunan bangsa ini. Misalkan saja, dengan tidak membuang sampah dengan sembarangan, kita boleh mengelola sampah dengan baik. Itu pun sudah hal positif yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Ya, kita menghindari perpecahan, kita menjauhi tindakan yang merugikan orang lain. Ya, seperti mungkin beberapa waktu kita dengar karena banyak orang-orang oknum ya yang melarang untuk umat lain beribadah ya dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Itu harus kita hindari karena itu hal-hal yang tidak positif untuk kita. Bapak Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang merdeka oleh Kristus, mari kita jadikan momen kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperbarui semangat kebangsaan dan mempererat persatuan walaupun berbeda-beda.
tetapi kita tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa kita. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan karya-karya nyata yang dapat membangun bangsa dan negara kita, serta membawa dampak positif bagi sesama kita. Walaupun kita kecil, walaupun kita bukan termasuk golongan mayoritas, tetapi dengan apa yang kita lakukan, hal positif yang kita lakukan, tentu itu akan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kemerdekaan yang sudah Engkau berikan pada kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengisi kemerdekaan ini Tuhan dengan hal positif, sehingga kami tidak melukai hati-Mu, tapi Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu dengan tindakan-tindakan positif yang kami lakukan. Biarlah Tuhan, kami boleh selalu memegang ajaran-Mu untuk tetap mengasihi sesama kami. Pagi ini kami mau serahkan semuanya dalam Tuhan. Tuhan pimpin kami dalam kami menjalani hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.